Pakistan, satu-satunya negara muslim yang punya senjata nuklir namun tidak disentuh Israel. Atau kita balik, Pakistan, satu-satunya negara muslim yang punya senjata nuklir, enggan konfrontasi militer dengan Israel. Kedua negara ini punya ruang yang berbeda, bahkan sangat sulit untuk berjabat tangan demi kepentingan bersama. Sikap masing-masing negara, terkhusus untuk Pakistan, itu mendukung sepenuhnya kemerdekaan Palestina. Dan terdapat laporan bahwasanya Pakistan melatih para militan Palestina untuk melawan dan menekan Israel. Sikap Israel jelas, siapapun negara muslim yang punya keinginan untuk mengembangkan senjata nuklir, Israel nggak bakalan segan untuk melancarkan operasi intelijen, bahkan menyerang langsung fasilitas nuklir beserta ilmuwan yang terlibat. Tapi ada satu kesamaan dari kedua negara ini. Sama-sama punya militer yang kuat, pemilikan senjata nuklir, dan sama-sama punya agen intelijen dengan pencapaiannya yang segudang. Yes, tentu kita selalu mengelulukan Mossad. Tapi kalau misalnya kita bahas pencapaian Mossad, mungkin teman-teman juga udah familiar. Mari kita bahas terlebih dahulu pencapaian ISI, agen intelijen Pakistan. ISI atau ISI, agen intelijen Pakistan, itu lebih senyap, tepat, dan akurat. Bahkan sekelas Uni Soviet pun harus pulang dengan penuh keputusasaan dari tanah Afghanistan, dan tak tanggung-tanggung Pakistan melawan intelijen sekelas negara adidaya Uni Soviet yang digadang-gadang punya agen intelijen yang mampu menyaingi CIA. Jelas, peranan intelijen Pakistan yang mampu membawa kemenangan untuk negara para mujahidin pada tahun 1979 hingga 1989. Bahkan Indonesia pun tak meragukan untuk kemampuan dan kapasitas kinerja intelijen Pakistan yang pernah membantu penangkapan Umar Patek, salah satu kasus bom Bali di tahun 2002. Bahkan India pun merasakan secara langsung kemampuan informan yang satu langkah lebih maju dari RAU India. Ini dibuktikan dari insiden kemarin yang mengharuskan kehilangan jet canggih buatan Prancis. Yang harusnya di atas kertas Rafael lebih unggul dari J-10 China. Di insiden kemarin pun jelas kontribusi informan Pakistan sangat menentukan. Dan mari kita kembali ke pertanyaan, kenapa Israel tidak berani menggagalkan upaya Pakistan untuk membuat bom nuklir? Yakin Israel tidak berani? Kata siapa? Di Entar Aja, entitas antar zaman, kita akan bahas rencana penyerangan Israel ke situs nuklir Pakistan. Sebetulnya Israel pernah merencanakan penyerangan situs nuklir Pakistan. Rencana ini hampir mengubah dunia dan tentunya akan menjadi sejarah yang kelam. Bayangkan, sebuah serangan udara yang bisa memicu perang global. Bukan fiksi, tapi ini sebuah rencana nyata di tahun 80-an. Israel pernah berencana untuk menyerang fasilitas nuklir Pakistan, dan mengapa dunia bisa bernapas lega karena rencana itu akhirnya dibatalkan. Jadi pada tahun 1970-an Pakistan memulai sebuah program rahasia. Tujuannya adalah untuk mengembangkan senjata nuklir. Salah satu fasilitas utamanya berada di Kahuta, sebuah lokasi terpencil yang menjadi pusat penelitian dan pengembangan nuklir Pakistan. Program ini tidak berjalan tanpa pengawasan. Ya seperti yang kita tahu ya, Israel tuh selalu gusar kalau misalnya ada salah satu negara muslim yang mengembangkan senjata nuklir. Dan tentunya India, negara yang berbatasan langsung dengan Pakistan. Israel dan India memantau dengan sangat ketat. Bagi Israel, Pakistan yang memiliki bom nuklir adalah ancaman nyata. Bagi India, saingan abadi Pakistan ini adalah langsung di perbatasan. Sejarah mencatat, Israel tidak ragu untuk menggunakan kekuatan militer untuk menghentikan program nuklir yang dianggap berbahaya. Pada tahun 1981, mereka melancarkan operasi Opera untuk menghancurkan reaktor nuklir Osirak yang tentunya terletak di negara Irak. Serangan ini berhasil dan menjadi insiden yang sangat amat menakutkan. Ya walaupun sampai hari ini belum terbukti ya bahwasannya Irak tuh mengembangkan senjata nuklir. Ya begitulah ya, negaranya udah acak-acakan, Mama Riko ya sama Israel tiba-tiba tinggal pergi. Melihat kesuksesan di Irak, Israel merasa bisa melakukan hal yang sama di Pakistan. Mereka tidak bisa memancarkan serangan dari wilayah mereka sendiri karena jarak yang terlalu jauh. Maka muncullah sebuah ide bekerja sama dengan India. Israel dilaporkan menawarkan sebuah kesepakatan kepada India. Mereka akan menggunakan jet tempur F-16 untuk melancarkan serangan ke Kahuta. Mereka hanya butuh India memberikan izin untuk menggunakan pangkalan udara sebagai lepas landas mendarat. Ini adalah tawaran menggiurkan bagi India. Tapi di satu sisi India mempertimbangkan risiko perang habis-habisan. India tahu jika serangan itu terjadi, Pakistan akan balas dendam dengan kekuatan penuh.
Ini bisa memicu perang nuklir yang akan menghancurkan kedua negara. Dan ternyata ISI sudah tahu rencana penyerangan tersebut. Rencana tersebut dilaporkan ke Pakistan. Pakistan sangat waspada waktu itu. Semua pesawat disiapkan. Pakistan memperingatkan Israel dan India jika mereka akan melaksanakan rencananya, Pakistan akan membalas. Skuadron F-16 untuk menjadi sukarelawan untuk misi bunuh diri menghancurkan reaktor nuklir Israel jika mereka melakukan misi ini. Semua orang siap. Melihat hal ini, India dan Israel pun makin khawatir. Kemudian India juga mengkhawatirkan kecaman internasional. India bisa mendapat sanksi dan kecaman dari seluruh dunia, terutama dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat yang tidak ingin stabilitas kawasannya terganggu. Kemudian ketidakpastian hasil serangan. Tidak ada jaminan serangan itu akan berhasil. Jika Pakistan berhasil memindahkan atau mengamankan fasilitas nuklirnya, India dan Israel hanya akan menuai permusuhan dan ancaman yang lebih besar, yang pada akhirnya rencana itu pun tidak pernah terlaksana. Keputusan India menolak tawaran tersebut mungkin telah menyelamatkan dunia dari sebuah bencana. Kisah ini mengajarkan bahwa dalam geopolitik terkadang menahan diri adalah langkah yang paling strategis. Jadi itulah kisah nyata tentang bagaimana dunia hampir menyaksikan sebuah negara. Serangan yang bisa mengubah segalanya. Ini adalah pengingat bahwa di balik panggung politik internasional selalu ada keputusan-keputusan besar yang dibuat, yang dampaknya bisa kita rasakan hingga hari ini.